Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di lesson kali ini kita membahas mengenai fungsi permintaan. Nah, sebelumnya kalian sudah mendengarkan mengenai materi tentang konsep fungsi permintaan itu seperti apa, ada hukumnya, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan. Nah, kali ini kita masuk ke contoh soal. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita mau mengulang kembali tentang hukum permintaan. Nah, dikatakan bahwa dalam hukum permintaan, jika suatu harga barang naik, maka jumlah barang atau kuantitas yang diminta akan turun. Nah, sebaliknya, jika harga barangnya turun, maka jumlah barang yang diminta juga akan naik. Nah, syarat ini berlaku apabila keadaan atau faktor yang diasumsikan itu tetap atau dinamakan dengan ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, pendapatan, selera, harga barang, substitusi. Nah, semuanya ini bersifat tetap. Nah, maka dikatakan ceteris paribus. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Di sini dikatakan bahwa data permintaan terhadap suatu produk tertentu sebagai berikut. Pada saat harga 40.000, jumlah permintaan sebanyak 10.000 per hari. Nah, pada saat harga 60.000 per unit, jumlah permintaan sebanyak 8.000 per hari. Tentukanlah persamaan fungsi permintaan. Nah, kalau kita lihat di soal, di sini telah terjadi sesuai dengan hukum permintaan, di mana pada saat harga 40.000 jumlah yang diminta ini 10.000 per hari. Nah, ketika harga naik senilai 20.000, maka jumlah permintaannya langsung menurun sebanyak 8.000 jika dibandingkan hari sebelumnya, yaitu senilai 10.000. Nah, di sini mengalami penurunan senilai 2.000 per hari. Nah, di sini kita mau disuruh yaitu menentukan persamaan fungsi permintaan. Nah, sebelumnya rumus fungsi permintaan ini adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, kemudian per Q2 dikurang Q1. Nah, untuk memudahkan pengerjaan soal, di sini kita ketahui dulu masing-masing. Yang pertama itu adalah P1. P1-nya berapa? P ini adalah simbol dari price atau harga. Nah, harga pertama adalah senilai 40.000 dan harga kedua senilai 60.000. Nah, Q1, Q ini adalah simbol dari kuantitas atau permintaan yang diminta. Q1 ini berjumlah 10.000, Q2-nya ini 8.000. Nah, setelah kita menjabarkannya, setelah masing-masing sudah kita jabarkan, kita sudah tahu nih mana P1, P2, Q1, Q2. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke rumus ini. Nah, kita masukkan sesuai rumus ini. Di sini kan P dikurang P1, maka P dikurang P1-nya kan 40.000. Kita masukkan per di sini P2 dikurang P1. Nah, P2-nya berapa? P2-nya itu 60.000, P1-nya 40.000. Maka kita masukkan 60.000 dikurang 40.000. Nah, kemudian selesai yang P. Selanjutnya kita pindah ke rumus yang kedua. Q dikurang Q1. Q dikurang Q1, Q1-nya itu 10.000. Kemudian rumus yang kedua ini Q2 dikurang Q1. Q2-nya 8.000, Q1-nya 10.000 kita masukkan. Nah, selesai sudah kita masukkan rumus, langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkannya. Nah, kita jumlahkan dulu yang bawah. Kita turunkan P dikurang 40.000. Kemudian yang bawah kita jumlahkan 60.000 dikurang 40.000 sama dengan 20.000. Begitu juga sebaliknya dengan yang Q. Kita turunkan, kemudian kita kurangkan 8.000 dikurang 10.000 adalah minus 2.000. Nah, yang selanjutnya, di sini adalah kita kali silang. Nah, sebelum dikali silang,
Untuk memudahkan perkaliannya, kita jabarkan dulu masing-masing atau kita pindah ruas. Nah, yang pertama ini adalah minus 2000. Kita pindah minus 2000. Kemudian dikali Pi dikurang 40.000. Dari mana dapatnya? Dari sini. P dikurang 40.000. Kemudian sama dengan 20.000. Kita pindah. Ini kan mau kita kali silang, maka 20.000 adalah larinya ke sini. Nah, maka 20.000 buka kurung Q dikurang 10.000. Nah, setelah selesai barulah kita kali silang. Nah, yang pertama ini yang mau kita kali silang adalah minus 2000 dikali P. Nah, negatif kali positif adalah negatif, maka minus 2000 P. Nah, di sini minusnya ada, cuman saya lupa ngeditnya. Nah, yang pasti di sini adalah minus 2000 P. Minus 2000 kali P minus 2000 P. Minus 2000 dikali 40.000. Minus 2000 dikali minus 40.000, negatif dikali dengan negatif sama dengan positif, maka ditambah 2000 dikali 40.000 sama dengan 80 juta. Nah, kemudian di sini sama dengan yang ini sudah kita kali silang. Yang selanjutnya kita selesaikan yang di sini. 20.000 dikali Q sama dengan 20.000 Q. Nah, yang selanjutnya 20.000 dikali negatif 10.000. Positif dikali negatif sama dengan negatif, maka dikurang. 20.000 dikali 10.000 sama dengan 200 juta. Nah, sudah selesai kita kali silang. Yang selanjutnya adalah kita pindah ruas. Nah, tadi kan di sini kita kali silang, selanjutnya adalah kita pindah ruas. Nah, di sini minus 2000 P kita turunkan. Nah, di sini kita kan mau menjumlahkan atau mau mengurangkan yang tidak ada pasangannya. Kita di sini mau menyusun atau memindah ruaskan sesuai dengan pasangannya masing-masing gitu. Nah, jadi di sini minus 2000 P sama dengan 2000 P ini kan kalau yang 80 juta ini kan nggak ada 80 juta P atau 80 juta Q. Nah, jadi kita pasangkan masing-masing kedua ruasnya. Jadi minus 2000 P sama dengan minus 2000 P ini kan pasangannya ini 20.000 Q. Nah, ada pasangannya masing-masing, kita turunkan. Nah, setelah itu minus 2000 P sama dengan 20.000 Q dikurang 20.000 Q ini kita pindah 20.000 Q dikurang 200 juta. Nah, kemudian 200 juta ini kan pasangannya 80 juta. Nah, karena dia pindah ruas, kenapa ini negatif, Bu? Karena di sini kan tambah ya, plus 80 juta karena dia pindah ruas ke sini. Maka jadinya hasilnya adalah negatif 80 juta. Nah, ini kan sudah sesuai dengan ruasnya masing-masing, sesuai dengan pasangannya masing. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Minus 2000 P sama dengan 20.000 Q dikurang. Kenapa ini dikurang, Bu? Nah, di sini kita jumlahkan. Nah, ini kan minus 200.000 minus 200 juta dikurang 80 juta, hasilnya adalah 280 juta, minus 280 juta. Nah, jadi minus 200 juta dikurang 80 juta, dapatnya adalah minus 280 juta. Nah, yang selanjutnya di sini terakhir kita mau membagikannya. Kita turunkan P sama dengan minus 2000 kita pindah di bawah. Minus 2000 ini adalah pembaginya. Nah, P kita taruh di sini, kemudian minus 2000 kita buat jadi bagi.
20.000 Ki dikurang 280 juta, kita turunkan. Nah, kemudian kita bagikan. Kita buat lagi P sama dengan, nah ini kita bagi, ini kita bagi 20.000 dikurang 20.000 dibagi minus 2.000, hasilnya adalah minus 10 Q. Nah, ini kan di sini ada Q-nya. Nah, maka kita nggak boleh hilangkan. Maka di sini 20.000 dibagi minus 2.000, hasilnya adalah minus 10. Nah, karena di sini Q-nya belum hilang, maka kita turunkan minus 10 Q. Nah, kemudian di sini 280 juta dibagi dengan 2.000, hasilnya adalah 140.000. Nah, kenapa hasilnya tambah? Iya, kenapa hasilnya tambah itu karena di sini kan sudah, kalau di penjumlahan hasilnya mungkin negatif, tapi karena ini adalah pembagian dan perkalian, kalau di pembagian dan perkalian maka kita buat negatif sama dengan positif. Jadi 280 juta dibagi 2.000 sama dengan 140.000. Nah, jadi dapatlah hasil fungsi persamaannya P sama dengan minus 10 Q ditambah 140.000. Kemudian kita masuk ke contoh soal kedua. Diketahui fungsi permintaan kebaya batik adalah QD sama dengan 25.000 dikurang 0,2 P. Nah, pada saat harga 80.000, maka jumlah baju batik yang diminta adalah, nah, QD adalah kuantitas demand atau kuantitas yang diminta. Nah, pertama itu kita selesaikan dulu diketahui. Nah, diketahui QD sama dengan 25.000 dikurang 0,2 P. Nah, P-nya sama dengan 80.000. P-nya ini dari mana, Bu? Nah, di sini kan 80.000 adalah harga. Harga itu kan simbolnya adalah P. Jadi P sama dengan 80.000. Nah, kemudian kita selesaikan. QD sama dengan 25.000 dikurang 0,2 P sama dengan 25.000 dikurang 0,2. Nah, di sini 80.000-nya dari mana? Nah, ini kan 0,2 P. P itu kan harga. Nah, harganya kan sudah diketahui 80.000. Kita masukkan 80.000, kemudian di sini kita turunkan lagi 25.000 dikurang 0,2 dikali 80.000 sama dengan hasilnya 16.000. Nah, kemudian terakhir kita kurangkan 25.000 dikurang 16.000 sama dengan 9.000. Maka jumlah baju batik yang diminta adalah sejumlah 9.000 potong. Nah, baiklah, ini adalah contoh soal 1 dan contoh soal 2. Nah, apabila ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan kembali.